Unit 34 Universitas Trunojoyo Madura dengan nomor NIM 23066110001. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Negeri 125 Jakarta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, alhamdulillah sehat semuanya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Kenapa? Ya baik, nanti kita doakan mudah-mudahan diberikan kesembuhan ya. Untuk memulai pembelajaran, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Aman memimpin doa. Siap, duduk rapi. Sudah dimulai. Sudah selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang sistem ekspresi. Ya, apakah yang dimaksud dengan sistem ekspresi, kemudian organ-organ apa saja sih yang terdapat di dalamnya? Nanti kita akan bahas bersama. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, di sini ada ice breaking. Ya, kita olahraga terlebih dahulu biar tidak ngantuk ya. Teman-teman silahkan berdiri semuanya. Silahkan teman-teman berdiri. Ini salah satu contoh gerakan saja teman-teman ya. Nanti kita bergerak, teman-teman bergeraknya ingat ya. Begini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, bisa diingat? Insya Allah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coba sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang kalau sudah hafal gerakannya, berarti kita sambil bernyanyi. Masya Allah. Ya. Sekali lagi ya. Masih ada yang bingung, ada yang salah nih. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turun ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Oke, terima kasih teman-teman. Silahkan duduk kembali. Tadi untuk mengatur konsentrasi, tapi masih ada yang kurang fokus ya tadi ya. Ya, nggak apa-apa. Oke, baik teman-teman. Perhatikan ke depan. Ada pertanyaan pemantik nih. Ya, ada pertanyaan pemantik. Apa yang dirasakan? Teman-teman perhatikan gambarnya terlebih dahulu ya. Apakah yang dirasakan oleh anak pada gambar tersebut? Apa? Kenapa anak itu tersebut? Ya. Menahan buang diri. Buang air kecil. Menahan buang air kecil. Ada toilet ya. Kemudian dia ada apa lagi gerakannya menunjukkan kalau dia mau pipis ya, mau buang air kecil ya. Oke. Apakah kalian juga merasakan ketika banyak minum air lebih sering
buang air kecil. Iya. Iya. Ya. Jadi kalau kalian sering minum biasanya apa? Ada rasa pengen buang air kecil. Kira-kira kenapa sih? Ada nggak yang tahu? Kenapa? Kenapa ada respon seperti itu? Organ apa yang bekerja? Biasanya kalau ada makanan masuk, kemudian minuman juga masuk ke dalam tubuh kita, sehingga bisa ada ekspresi. Ini kan ekspresi berarti ada yang dikeluarkan. Iya. Ya, Iya. ada yang dikeluarkan. Kira-kira kenapa? Organ apa sih kira-kira? Ginjal. Ginjal. Ya, betul ya. Jadi ada organ ginjal yang biasanya menyaring, ya enggak? Menyaring zat-zat yang dibawa oleh makanan yang kita makan. Zat-zat yang bersifat racun dan tidak berguna untuk tubuh kita nantinya akan dikeluarkan, ya. Jadi itu adalah respon ginjal sehingga jumlah cairan di dalam tubuh kita nantinya akan seimbang. Ya, jadi kalau kelebihan cairan dibuang, gitu ya. Nah, itu adalah respon dari salah satu organ ekskresi. Oke, selanjutnya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui diskusi siswa dapat menjelaskan fungsi organ sistem ekskresi yang tepat. Kemudian, yang kedua, melalui diskusi siswa dapat menganalisis proses ekskresi pada organ ginjal dengan tepat. Jadi kita nanti akan fokus ke ginjalnya ya. Proses pembentukan urin ada berapa tahap? Nah, di sini kita lihat pengertian dari ekskresi dulu. Ekskresi merupakan proses pengeluaran zat sisa metabolisme dari dalam tubuh. Jadi semua zat-zat yang tidak berguna bagi tubuh kita akan dikeluarkan. Selanjutnya, sistem ekskresi adalah sistem organ manusia yang berfungsi untuk mengangkut dan mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme. Ada organ apa saja pada sistem ekskresi? Yang pertama ginjal, kemudian Kulit. kemudian Kaki. kemudian Paru-paru. Oke, jadi ada 4. Selanjutnya kita lihat terlebih dahulu video yang berhubungan dengan ginjal ya. Nanti kita lihat apa isinya. Manusia setiap harinya wajib membuang zat-zat sisa metabolisme. Salah satunya yaitu buang air kecil alias kencing dengan mengeluarkan urin. Urin biasanya mengandung zat yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh, sehingga perlu dikeluarkan karena dapat meracuni tubuh. Lalu bagaimana proses pembentukan urin dan organ apa saja yang berperan? Simak video berikut ini. Jangan lupa subscribe channel Mr. Klik agar rekan-rekan mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan dunia pendidikan. Let's go. Urin adalah hasil sisa metabolisme yang melalui proses ekskresi dari ginjal yang kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh melalui saluran kemih. Ginjal adalah organ ekskresi yang berperan penting karena membuang sisa metabolisme melalui urin. Ginjal berfungsi menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel di seluruh tubuh. Ginjal terletak di kanan dan di kiri tulang pinggang. Ginjal kiri letaknya lebih tinggi dari ginjal kanan. Ginjal berwarna merah dikarenakan mengandung banyak darah. Dan perlu diketahui sahabat, ginjal mempunyai 3 lapisan, yaitu lapisan keluar itu korteks renalis. Oke teman-teman, berdasarkan video yang tadi kalian lihat, kira-kira tentang apa sih tadi video tadi? Pembentukan urin. Pembentukan urin. Ada apa saja di dalamnya? Reabsorpsi, filtrasi, sama fermentasi. Jadi ada 3 tahapan. Yang pertama adalah filtrasi. Yang kedua adalah reabsorpsi. Yang ketiga fermentasi. Ya, jadi ada 3 tahapan pada proses pembentukan urin. Baik, selanjutnya
nanti kita akan bagi kelompok berdasarkan gaya belajar lagi ya. Tapi dalam satu kelompok itu ada kinestetisnya, ada visualnya, ada auditorinya ya. Teman-teman silahkan kumpul dengan kelompoknya masing-masing. Oke, baik teman-teman. Sekarang kalian sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing ya? Iya. Kelompok kalian itu kan sudah terdiri dari kinestetis, auditori, dan visual. Nah, teman-teman nanti setelah saya bagikan LKPD, teman-teman boleh membagi tugasnya, ya. Nanti ibu bagikan LKPD-nya, kemudian teman-teman kerjakan tugas sesuai dengan gaya belajar kalian, ya. Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Disiapkan alat tulisnya. Oke, perhatikan pada LKPD tersebut, teman-teman, yang pertama adalah mengidentifikasi masalah. Ya, seperti biasa teman-teman buat pertanyaan yang bisa dijawab nanti setelah praktikum. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, pengumpulan data. Teman-teman isi dengan proses pembentukan urin. Ya, di situ ada 3 macam nantinya tahapan tadi: filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Ada 3. Kemudian teman-teman menentukan tempatnya di mana, prosesnya seperti apa, dan hasilnya apa. Oke, selanjutnya membuat model penyaringan darah, ya. Yang kinestetis nanti bisa melakukan praktikum melalui alat dan bahan yang sudah disediakan. Ya, nanti kita bisa lihat di sini ada alat dan bahan, kemudian pengolahan datanya apa yang harus kamu lakukan. Langkah-langkahnya juga ada di LKPD. Teman-teman ikuti ya. Dan selanjutnya teman-teman menjawab pertanyaan secara bersama-sama dan didiskusikan ya. Setelah itu baru menyimpulkan dari apa yang sudah kalian diskusikan. Setelah itu mempresentasikan ke depan setiap kelompoknya. Ya, bisa dipahami? Ada pertanyaan? Tidak. Oke, baik. Sekarang teman-teman silahkan menjawab LKPD-nya per kelompok ya, diskusi bersama, bagi tugasnya, tentukan identifikasi masalahnya dulu. Ya, yang audio visual bisa melihat video, ya, yang visual bisa melihat buku, dan yang kinestetis bisa mengambil alat dan bahannya di depan. Silakan teman-teman bisa ambil.
pembukaan tadi. Silakan nanti perwakilan kelompok dari kelompok 1 dulu. Silakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan sistem ekspresi. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri dulu dari sebelah sini. Saya Gila dari Kosrio. Saya Nindya Putri. Saya Fitri Aulia. Halo semua, nama saya Medina. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sistem ekspresi. Yang utama, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan dari sistem ekspresi. Yang pertama, ada filtrasi. Filtrasi tempatnya ada di glomerulus alias ginjal. Nah, prosesnya ini fungsinya untuk penyaringan zat-zat sisa di dalam darah. Terus hasilnya itu ada urin primer. Yang kedua ada tahapan reabsorpsi. Tempatnya ada di tubuh contortus proximal. Prosesnya penyerapan kembali zat yang berguna. Yang masih berguna. Hasilnya bisa menghasilkan urin sekunder. Terus yang ketiga ada proses augmentasi. Tempatnya ada di tubulis contractus distal. Nah, fungsinya ini untuk penambahan zat-zat sisa yang tidak diperlukan dalam tubuh. Hasilnya untuk menghasilkan urin sebenarnya. Nah, apa saja yang telah kami diskusikan? Yang pertama, bagaimana perbedaan air dari larutan hasil penyaringan dan bahan awal sebelum disaring. Nah, air yang belum mengalami penyaringan yang berwarna merah pekat dan tekstur mengental, sedangkan air yang telah mengalami penyaringan akan berwarna jernih. Lalu yang kedua, apa yang menyebabkan perbedaan? Karena adanya kertas sari pada corong kaca. Yang ketiga, bila rangkaian percobaan pada diumpamakan sebagai badan LPG, maka A. Corong dan kertas yang diumpamakan sebagai bagian apakah pada badan LPG, corong kaca sebagai glomerulus dan kertas sari. Yang B. Gelas kimia diumpamakan sebagai bagian apakah kantung kemih. Bandingkan antara proses pembentukan urin yang TAM amati dengan buku paket IPA. Terdapat kesamaan antara proses pembentukan urin yang telah diamati dengan teori DISPU. Berdasarkan percobaan yang didiskusikan yang telah kami lakukan, apa yang dapat kami sebutkan pada sistem ekspresi, terutama pada organ ginjal, terdapat proses pembentukan urin yang terdiri dari filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Sekian dari Bapak kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, tadi semuanya sudah melakukan presentasi. Untuk selanjutnya kita akan melakukan atau memberikan kesimpulan ya. Kira-kira siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Saya. Ya, boleh Mei. Silakan berdiri. Kira-kira apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kita dapat mempelajari dari proses pembentukan urin primer hingga urin yang sebenarnya. Dari proses reabsorpsi, terus juga filtrasi hingga augmentasi. Sudah? Sudah. Ya, baik. Tepuk tangan untuk Mei. Ya, teman-teman, jadi setelah kita melakukan percobaan yang sudah kita lakukan tadi, terdapat 3 proses pada proses pembentukan urin ya. Iya. 3 tahapan. Yang pertama adalah filtrasi atau penyaringan. Kemudian yang kedua, Reabsorpsi. reabsorpsi. Yang ketiga, Augmentasi. Nah, jadi kalian sudah bisa membedakan ketiga tahapan tersebut ya. Ya, baik teman-teman. Dari pembelajaran tadi sudah kita simpulkan. Selanjutnya kalian akan mengerjakan soal somatif ya. Soal somatif itu ibu sudah share melalui GF. Nanti kalian kerjakan. Boleh dibuka GF-nya teman-teman. Handphonenya dibuka. Ada soal di situ teman-teman, silahkan isi terlebih dahulu.
ekspresi yang lain seperti paru-paru, ya, kulit, dan lain-lain ya. Jadi teman-teman harus dipersiapkan dari rumah, dibaca bukunya ya. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita tutup dengan doa. Siapa yang akan memimpin doa hari ini? Aman, silakan Aman. Siap, tutup praktik. Rawi dan mulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertemuan hari ini teman-teman. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Saya juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan perbuatan ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.